Pengertian zat dan jenis-jenisnya. Zat adalah segala sesuatu yang ada di ruang dan memiliki massa. Jenis-jenis zat pertama, zat padat. Zat padat adalah zat yang mempunyai sifat bentuk dan volume tetap. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Contoh zat padat: meja, kursi, garam, gula, perak, emas, platinum, kayu, papan. Kedua, zat cair. Zat cair adalah zat yang dimana volumenya mengikuti bentuk wadah. Zat cair merupakan salah satu jenis fluida. Fluida merupakan zat yang mengalir. Contoh zat cair: alkohol, asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, air, bensin, parfum, teh, spiritus, raksa, darah, keringat. Ketiga, zat gas. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karakteristik dari zat gas ini tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan, dan pada umumnya gas tidak berwarna. Contoh zat gas: oksigen 02, nitrogen N2, klorida C12, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen oksida NO2, amoniak NH3, hidrogen H2, helium He, argon Ar, asam sulfida HS, angin dan asap. Sifat-sifat zat. Setiap zat memiliki sifat tertentu sehingga dapat dirasakan dan diamati oleh panca indera kita. Sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Pertama, sifat ekstensif merupakan zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut. Semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar massa zat tersebut. Kedua, sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat intensif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, dak hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. B. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat kimia antara lain: mudah tidaknya suatu terbakar. Contoh alkohol, spiritus, bensin. Kestabilan, mudah tidaknya suatu zat terura oleh pengaruh panas. Contoh air. Kereaktifan, mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contoh asam mudah bereaksi dengan basa, membentuk garam. Perkaratan, mudah tidaknya zat membentuk karat. Contoh besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Ciri-ciri zat tidak membentuk zat jenis baru. Ciri-ciri perubahan fisika zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, dan wujud yang baru bisa diubah menjadi wujud semula. Ciri-ciri perubahan kimia. Terdapat ciri-ciri yang dapat menggambarkan adanya perubahan kimia. Ciri-ciri inilah yang menandai unsur perbedaan dari perubahan kimia dengan perubahan fisika. Berikut ciri-ciri dari adanya perubahan kimia. Menghasilkan adanya zat baru setelah mengalami perubahan. Mengenai partikelnya, memiliki perbedaan sifat yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan kimia bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Timbul karena adanya proses pembakaran, pengaratan, pembusukan, pemasakan, dan pengensiman. Terjadinya perubahan pada suhu dan warna. Tidak hanya dalam perubahan fisik, perubahan kimia juga terjadi pada susunan molekulnya. Perubahan kimia menghasilkan zat baru, dan wujud baru tidak bisa diubah menjadi wujud semula. Ciri-ciri perubahan biologi pertama: terbentuknya zat baru. Kedua, terbentuknya gas. Tiga, terbentuknya endapan. Empat, terjadinya perubahan warna. Kelima,
Terjadinya perubahan suhu biologi adalah perubahan yang dibantu oleh makhluk hidup. Unsur-unsur zat unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh, oksigen 02. Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu. Contoh, waper H20 dan campuran adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan yang tidak tetap. Contoh, waper H20 dan campuran adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan yang tidak tetap. Contoh, larutan gula. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Kedua, zat campuran heterogen adalah bentuk campuran antara dua atau lebih, namun zat-zat penyusunnya tersebut masih bisa dibedakan secara mudah komponennya dengan jelas. Contoh zat homogen dan heterogen. Contoh zat homogen pertama, udara kedua, bensin ketiga, minuman bersoda keempat, kopi kelima, susu. Contoh zat heterogen pertama, minyak kedua, kapur ketiga, pasir keempat, beton kelima, kerikil. Contoh campuran homogen dan heterogen. Contoh campuran homogen pertama, larutan gula kedua, larutan garam ketiga, larutan pencuci baju keempat, cuka kelima, asam asetat. Contoh campuran heterogen pertama, minyak dan air kedua, kapur dan pasir ketiga, serbuk besi dengan karbon keempat, tanah dan kerikil kelima, bahan beton. Terima kasih.